4 tipe narsisis yang perlu Anda ketahui. Tahukah Anda bahwa sekitar 1 hingga 2 orang dari setiap 20 orang di sekitar kita mungkin memiliki sifat narsistik yang menonjol? Lalu apa dampak sifat ini dalam hubungan kita sehari-hari? Di video ini kita akan membahas 4 tipe narsisme yang mungkin ada di sekitar Anda dan bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan pribadi maupun profesional. Jangan lewatkan, karena siapa tahu salah satunya mungkin ada di dalam lingkaran sosial Anda. Mungkin Anda sudah mengenal tipe narsisis yang egois dan selalu mencari perhatian. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang memiliki sifat narsistik yang jauh lebih merusak? Mari kita mulai dengan 4 tipe narsisis yang bisa Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita punya narsisis grandios, tipe yang paling dikenal dan sering kita temui. Mereka sangat egois, arogan, dan selalu membutuhkan perhatian. Anda mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang terus-menerus membanggakan kesuksesan mereka atau rumah dan barang mewah yang mereka miliki, sementara Anda merasa seolah-olah tidak ada ruang untuk Anda berbicara. Mereka berbicara, tetapi mereka tidak mendengarkan. Ini adalah tipe narsisis yang seringkali tak terdeteksi, tetapi dampaknya sangat besar. Kemudian ada narsisis maligna, jauh lebih berbahaya dan kejam. Mereka bukan hanya egois, mereka juga manipulatif dan tanpa rasa bersalah. Mereka bisa dengan mudah merusak hidup orang lain, melakukan hal buruk seperti mencuri, atau bahkan berselingkuh tanpa sedikit pun penyesalan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka tidak merasa ada yang salah dengan tindakan mereka. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan orang-orang di luar lingkaran mereka tidak peduli sama sekali. Selanjutnya ada narsisis tertutup. Ini tipe yang paling sulit dikenali. Mereka sering merasa bahwa dunia tidak menghargai mereka, meskipun sebenarnya mereka merasa sangat berbakat dan luar biasa. Mereka mungkin merasa seperti fotografer hebat yang tidak pernah diakui, atau seorang seniman yang terjebak di era yang salah. Tipe ini cenderung pasif-agresif, penuh rasa tersinggung, dan sangat rentan terhadap kritik. Mereka merasa menjadi korban dalam dunia yang tidak adil, dan mereka akan terus mencari pengakuan yang tidak pernah datang. Dan terakhir, narsisis komunal yang terlihat seperti pahlawan sosial. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial, membantu orang miskin, atau menyelamatkan hewan. Namun, jangan terkecoh. Motivasi mereka bukanlah empati yang tulus, tetapi kebutuhan untuk pengakuan. Mereka ingin dikenali sebagai orang yang baik, dan tanpa validasi itu, mereka merasa hampa. Berbuat baik tanpa memberitahu siapapun, ungkapan ini sangat sulit untuk mereka terima. Anda mungkin berpikir, apakah narsisme lebih umum pada pria atau wanita? Statistik menunjukkan bahwa narsisme lebih sering ditemukan pada pria dengan perbandingan sekitar 80-20. Tetapi ini sedang berubah seiring dengan pergeseran norma sosial. Pria lebih disosialisasikan untuk fokus pada pencapaian, sementara wanita yang menunjukkan sifat narsistik seringkali langsung dikoreksi. Namun, apapun jenis kelaminnya, dampaknya sama, hubungan yang dangkal, penuh tekanan, dan sangat merusak. Lalu, bagaimana dampak narsisme terhadap kesehatan mental seseorang? Sementara sifat narsistik bisa membantu seseorang meraih sukses atau kekayaan, pada akhirnya mereka seringkali merasa kesepian dan terisolasi. Mengapa? Karena hubungan yang mereka bangun hanyalah permukaan, tidak ada kedalaman atau kejujuran di dalamnya. Hidup dengan narsisme adalah seperti berpura-pura. Anda harus terus menjaga citra diri yang sempurna, yang pada akhirnya sangat melelahkan. Mereka yang terjebak dalam pola narsistik juga lebih rentan mengalami depresi karena rasa hampa yang mereka rasakan meski memiliki banyak pencapaian di luar. Meskipun narsisme bisa tampak seperti jalan pintas menuju kesuksesan, kenyataannya sifat ini merusak kehidupan pribadi dan hubungan jangka panjang. Jadi, apakah itu benar-benar jalan yang ingin kita pilih? Semoga bermanfaat. Terima kasih.